awal masuk karena kita angkatan pertama masih peralihan, jadi kita satu tahun pertama itu kalau nggak salah kita numpang di Departemen Kimia. Terima kasih dosen-dosennya. Jadi setiap mahasiswa baru kan saya selalu kasih masukan. Ini loh kehidupan di Ankim, motivasinya apa selalu saya berikan. Peluang kerjanya kemana selalu saya berikan. Misalnya kalau kamu mau ambil jurusan ini, kamu hanya bisa kerja di sini. Kalau kamu ngambil jurusan ini, kamu hanya bisa kerja di sini. Tapi kalau kamu ambil Ankim, kamu di jurusan itu kamu bisa kerja, di jurusan ini kamu bisa kerja. Saya selalu motivasi ke teman-teman tuh. Ketika kita menjalani ini, wah susahnya segini nih, nanti insya Allah bahagianya juga lebih dari itu. Akan indah pada waktunya gitu. Dan nanti kan ini pas step-step kehidupan itu kalian bisa ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Vokasi, selamat bergabung di sesi podcast edisi Bimbingan dan Konseling The Series dengan tema College Life with Career Life. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Ika Resmeliana, Sekretaris Program Studi Analisis Kimia sekaligus konselor Sekolah Vokasi IPB. Di sini beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Vokasi sharing pengalaman atau cerita dari alumni Program Studi Analisis Kimia yang sudah hadir. Kak Nazmi ya, Muhammad Nazmi. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Atep Dian Supardan. Beliau adalah dosen Program Studi Analisis Kimia. Silakan Atep, Mak. Ya, sebetulnya udah dikenalkan oleh Bu Ika. Nama saya Atep Dian Supardan. Saya mendampingi Bu Ika dengan kapasitas sebagai dosen juga sebagai konselor di Program Studi Analisis Kimia IPB. Dan berikutnya narasumber kita atau tamu spesial kita di sesi ini adalah Muhammad Nazmi. Dia angkatan 42. Tapi supaya lebih seru, kita minta yang bersangkutan aja untuk memperkenalkan diri gitu ya. Oke, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya salamnya, Sobat Vokasi gitu atau gimana nih salamnya? Boleh. Sobat Jadi, Vokasi ya. perkenalan dulu ya mungkin ini. Saya kalau secara turun urutan di IPB mungkin 42 ya, ikut di IPB. Tapi sebenarnya saya angkatan pertama untuk Direktorat Program Diploma IPB gitu dulu. Pionir saat awal. Jadi benar-benar sekarang udah terjadi perkembangan pembangunan yang luar biasa menurut saya tuh dibandingkan saat awal pertama kali saya di sini. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Saya Nazmi, Analisis Kimia angkatan 42 atau angkatan pertama Direktorat Program Diploma IPB gitu. Mungkin nanti untuk sejarah semua saya nunggu pertanyaan dari para suhu-suhu di sini. Ini dosen-dosen saya semua nih, Mbak Ika dan Pak Atep. Oke, lanjut aja Bu Ika. Saya mau nanya karena dia udah bilang harus pertanyaan, saya ahlinya nanya nih. Pertanyaannya sih menarik kan, Nazmi ini bukan orang kota. Sama sih kayak saya, orang kampung. Bahkan saya orang gunung gitu. Nah, saya ingin tahu sebetulnya latar belakang Nazmi itu dulu dia berasal dari mana? Dari kampung kah? Dan kenapa gitu memilih program studi analisis kimia gitu? Nah, atau mungkin terjebak atau salah jurusan gitu, seperti begitu. Nah, kita pengen tahu, kan dia udah lulus, tapi pengen tahu ceritanya seperti apa. Silakan Nazmi. Boleh. Ya. Saya itu masuk ke sini tuh jalur USMI sebenarnya. USMI-nya tuh kan kita lihat dari kode nik kita ya. Saya dapat J 3L 205035 itu masih hafal saya. Itu nik saya ketika saya jadi mahasiswa di sini. NIM ya, NIM. Dari kode itu yang 2 itu katanya saya lihat itu saat itu saya itu ikut USMI-nya sebenarnya yang S1 kimia gitu. Yang S1 gitu. Tapi saya terlempar. Saya tidak terpilih di situ, saya terpilihnya di sekolah vokasi ini gitu. Ya, ketika melihat itu, ya kenapa tidak? Ini saya lihat tuh kimia, sama-sama kimia, analisis kimia. Kemudian saya searching kira-kira ini potensi pasarnya seperti apa. Ketika kita lulus di sini, peluang kerja itu kemana saja sih? Nah itu ya insya Allah ini yang terbaik lah menurut saya gitu. Allah udah memilihkan ini buat saya, ini insya Allah yang terbaik, makanya ya bismillah aja. Udah berjuang tuh. Jadi, saya orang ini pelosok Pak, dari perkampungan gitu sebenarnya. Saya nggak pernah keluar kemana-mana. Paling jauh saya keluar tuh ke pesantren aja.
waktu di SMA itu di pesantren ya paling jauh tuh situ. Tiba-tiba saya kuliah ke sini ya bismillah aja gitu. Keluar pulau banyak ya, keluar Kak, ya? pulau. Itu perjalanan pertama yang paling jauh saat itu gitu. Sebenarnya Kak Nazmi dari mana sih? Oh ya, teman-teman. Saya itu asli Lombok ya, orang Lombok. NTB ya, lumayan jauh gitu. Makanya dari Lombok perkampungan gitu, dalam lah gitu, Beda bukan di pulau kota-kota ya, beda kita. pulau berapa tuh. Kalau ke sini kan nyebrang lewat Bali dulu tuh. Bali ke sini ya kita nyebrang naik bis kan lumayan tuh. Perjalanan tuh kalau berangkat Senin sore tuh Rabu pagi tuh baru nyampe Jakarta. Wow, lumayan sekali. Perjuangan tuh luar biasa untuk sekolah di vokasi, tapi karena awal tuh kita udah tahu niat kita sih, yang penting kita bulatkan niat. Tapi ngomong-ngomong, saya tertarik untuk menanyakan ini. Tadi kan ceritanya kalau kita berbicara pilihan bukan pilihan yang pertama. Bukan sesuatu yang dituju pada awalnya gitu. Betul. Tapi ternyata rezekinya di sini gitu. Apakah pada awal-awal itu Nazmi menerima atau mungkin galau atau mungkin merasa nyari pilihan lain gitu seperti itu gitu. Bisa dijelaskan nggak sampai akhirnya berbicara ini mah potensinya bagus gitu. Akhirnya saya di sini. Sebelum kata-kata itu keluar dari hati dan mulut Nazmi, prosesnya seperti apa sih sampai akhirnya yakin lanjut aja di sini gitu. Pertama, saya bukan dari keluarga yang mampu ya. Pertama, SPP biaya kuliah di vokasi atau Direktorat Program Diploma saat itu berbeda dengan yang S1, pasti lebih mahal waktu, dan sistem kan sistem paket dulu. 2 SPP saya kalau saya nggak salah itu 2.500.000 tuh per semester waktu itu. Ya. Awal tuh segitu. Nah, waktu itu berat bagi keluarga saya, itu berat. Tapi berpikir dengan ini ya, ketika kita udah menentukan azam, udah fokus lah, kita udah ada niat bahwa ini saya ambil. Ketika saya ambil, saya harus benar-benar menjalaninya dengan serius. Insya Allah apapun yang kita jalankan dengan serius tuh, Allah akan memberikan hasil yang indah nanti di akhirnya gitu, di ujungnya. Jadi itu yang untuk memulai sebenarnya itu kan merasa misalnya saya nggak keterima S1, saya alhamdulillah enggak, yang penting di kampung tuh atau di sekolah tuh keterimanya yang tahunya kan IPB ya, bukan diploma, bukan S1-nya. S1 nanti bisalah saya ekstensikan, alhamdulillah kecapean juga kan ekstensi di sini maksudnya IPB juga sarjana saya gitu. Lanjut ya gitu, dari lanjut. D3 ke ekstensi S1 kimia. Oke, supaya lebih seru, Bu Ika juga perlu kita tanyakan gitu. Itu kan udah meniatkan mau kuliah di Ankim seperti apa gitu kan. Nah, ternyata kita juga perlu tahu gitu, setelah masuk semester 1 ketemu kimia dasar yang tentu saja sangat berbeda dengan kimia yang di SMA gitu. Apalagi ada dosen, ada asisten praktikum, ada praktikumnya juga yang jelas berbeda gitu. Nah, bisa dibagikan nggak, diceritakan kepada kita bagaimana menghadapi lika-liku kuliah di analisis kimia yang dari semester 1 sampai akhirnya PKL itu, berat atau tidak, apapun perjuangannya lah, tawa air matanya itu seperti apa gitu, silakan. Ya, awal masuk karena kita angkatan pertama masih peralihan, jadi kita satu tahun pertama itu kalau nggak salah kita numpang di Departemen Kimia. Terima kasih dosen-dosennya. Jadi kita numpang di berenang siang kan, praktikum semua untuk kimia dasar, analitik, semua pokoknya mata kuliah yang 1 tahun pertama itu kita numpang di Departemen Kimia. Di berenang siang. Berenang siang, jadi pasti rasanya itu berbeda lah gitu. Pengalaman lumayan yang sangat ini ya, sangat indah. Masa-masa transisi itu masa-masa awal yang awal vokasi itu benar-benar transisi, itu semua transisi. Kan awal-awal kesini sebenarnya kaget tuh. Kalau dilihat dari pembayaran kan lumayan mahal waktu itu dengan S1, tapi dari sisi fasilitas kan, wah saya kebayang. Gedung ini yang Cilebede itu aja, itu gedungnya nggak kayak sini, masih 1 lantai. Bahkan masih banyak rumputnya ya? Masih banyak rumputnya. Kemudian itu ada 2 ruangan disekatnya pakai kayu biasa tuh. Ketika Ankim kuliah di sini pakai ini pengeras suara, yang lingkungan yang kuliah di sebelah kita tuh LNK itu protes gedor, ini suaranya ini gitu. Waktu itu kita masih ngalamin seperti itu. Nah, tapi kan lambat laun itu terjadilah proses ini, kita dibuatkan
awalnya lab di belakang situ ya, yang dekat musola itu. Kemudian laborannya, baru datang laboran baru nih. Jadi kita nggak menyerah sama keadaan waktu itu. Nggak langsung jadi Nggak seperti langsung sekarang ya. jadi. Jadi saya terlibat langsung. Pak Bagus hafalah, kita terlibat, kita bantu laboran. Kan laborannya cuman kalau nggak salah Mbak Siti. Baru satu ya. Kemudian dibantu masuk Pian ya, Mas Pian. Mas Pian. Itu untuk menyiapkan praktikum untuk semua, bukan hanya Ankim saja tuh. Jadi kita bantu terjun Yudah untuk bikin larutan, kita bantu sekalian mengasah skill kita juga untuk membuat larutan, untuk apa gitu. Ya sampai berlanjut ke semester berikutnya kan Ankim tuh makin ke tingkat atas, bukan makin santai. Tapi kita kuliah itu makin makin banyak tugas yang diberikan sebenarnya. Makin misalnya awal-awal praktik cuma berapa mata kuliah, naik ke sini semester 2 kalau nggak salah hampir semua. Lebih banyak. Semester 3 hampir semuanya praktikum. Apalagi. Naik. Nah, dari sanalah muncullah, wah ini emang Ankim ini sangat berat. Bahkan teman-teman kosan tuh, kok Ankim tuh kalian tuh nggak tidur bisa loh ngerjain laporan. Besoknya mau nggak mau ada kuis, harus belajar. Besoknya harus kita mengerjakan laporan. Jurnal untuk ini prakerja gitu untuk masuk ke ini kan. Kalau nggak itu nggak dikasih masuk lab tuh. Lumayan tegas berat, juga sih ya? Asdos dosen tuh lumayan tegas gitu. Dari sanalah muncullah ide-ide itu. Makanya ada slogan mungkin sampai sekarang tuh yang tadi Ankim hanya untuk yang berani itu muncul di sana. Oh, jadi slogan Ankim itu dari angkatan 42. Jadi kalau ya, kamu masuk Ankim kamu harus siap capek, siap ini, tapi ujungnya nanti siap bahagia gitu. Saya selalu motivasi itu ujungnya insya Allah siap bahagia. Siap bahagia. Oh, untuk bahagia ini kan banyak. Saya bisa menyebutkan teman-teman saya yang lumayan dulu kan biasa-biasa ini, tapi alhamdulillah udah jadi semua. Ya nggak usah takut lah gitu. Memang kita capek ya, sakit dahulu gitu, bersenang-senang kemudian tuh dirasakan benar tuh di Ankim tuh. Saat saya masuk melewati berbagai mata kuliah, praktikum, nggak tidur, bikin laporan, besok ini salah, ada dosen balikin tuh. Reject. Oh, ya reject itu khas. Saya menemukan dosen yang reject tuh khas lagi itu pas semester akhir gitu. Bapak kenal Pak? Bukan maksudnya Pak Atep gitu. Walaupun kadang Pak Atep kan suka nulis R gitu. Bukan R-nya bukan reject tapi gitu. Mungkin itu. Jadi kan itu berarti ini ya Kak ya, namanya membuat momok ya kadang-kadang itu belum mahasiswa baru itu sudah langsung gini, ih hati-hati di Ankim ya, harus siap-siap begadang, harus siap-siap. Gimana tuh Kak cara membagi waktu, apalagi yang saya tahu Kak Nazmi ini dulu organisasi banget gitu ya, aktivis gitu zamannya gitu ya. Dulu kan badannya tipis, aktif dan ya memang saat saya nyalon jadi ketua BEM tuh banyak yang heran, kamu Ankim itu udah sibuknya luar biasa, emang mampu kamu? Banyak yang pada menyangsikan gitu, yang tugasmu kan banyak, ini kok tiba-tiba kamu mau ikut organisasi. Rata-rata organisasi di diploma itu pasti ada anak Ankim yang mempeloporinya. Contohnya The Voice itu yang bikin analisis kimia tuh, namanya ketua pertamanya Ayu Agustina tuh, Ankim 42. Kemudian bola voli isinya Ankim semua tuh yang bikin tuh. Yang sepak bola tuh ada terlibat anak Ankim. Oh, saya lihat nih Ankim ini sebenarnya walaupun dengan kondisi seperti sibuk itu ya, hari. Tapi emang itu harus dihadapi, dan untuk intinya apa sih ya? Bahagia aja sih, hadapi itu, enjoy aja tuh. Nikmati aja. Yang udah itu kita pilih ya nikmati aja. Tapi gitu, saya bikinkan kan organisasi yang sama bimbingan Pak Atep tuh kita bikinkan aromatik tuh. Aromatik tuh ya ajang mereka untuk biar dia tidak di pikiran tuh hanya laporan, hanya ini. Yang terpikiran tuh bukannya hanya berat. Ankim tuh wah kuliah berat, tapi enggak, kita bikinkan organisasi ini gitu kayak Olimpiade Oman dulu ya. Olimpiade mahasiswa analisis kimia kita kumpulkan biar mereka itu enjoy di sini tuh, nggak capek. Kita adakan kegiatan Olimpiade mahasiswa analisis kimia kan semua tuh kumpul semua, jadi yang berat-beratnya tadi itu insya Allah hilang tuh. Saya tuh sampai bikin organisasi ngerintis isinya sama teman-teman dulu teh sampai jam 12 malam, jam berapa itu Malabar itu markas itu dulu. Yang penting enjoy Mbak Ika.
menjalani itu yang penting enjoy. Kita menikmati aja, nggak usah dijadikan beban. Tapi memang ada saatnya nanti jadi beban tuh ketika numpuk tuh ada deadline ini. Makanya banyak yang kira-kira pesan saya tuh Ankim tuh ya jaga kesehatan ya, ketika nanti kita kan tahu tuh kapan semester yang emang benar-benar bebannya itu berat, mungkin itu ya jaga kesehatan lah. Dari angkatan saya tuh sampai saya telusuri sampai terakhir di sini 49 tuh pasti ada kadang-kadang mahasiswa yang terkena tipes yang gitu, capean, bergadang, laporan gitu. Tapi sekarang yang kena tipes tuh udah sejahtera tuh, saya tahu tuh. Selamatlah, ada yang di Pertamina tuh ya, dulu tipes, sekarang di Pertamina, selamatlah. Oke. Menikmatilah hasilnya tuh. Tapi ini ada pertanyaan menarik juga gitu kan, waktu angkatan Nazmi itu ada tawaran untuk PKL di Jepang gitu ya. Nah, mengapa sih waktu itu tertarik gitu kan? Padahal kan tahu kalau mengambil PKL di Jepang wisudanya mundur ya sama adik kelas ya, sama adik kelas gitu. Benar. Tapi kita yang mau kita bahas bukan bagian itu. Kita ingin tahu sebetulnya di sana tuh ngapain dan dapat apa sih kira-kira yang bisa dibawa atau dibagikan ke adik kelas. Jadi dulu angkatan pertama yang berangkat itu ada 6 orang tuh. Dari analisis kimia itu 3 orang. Iya. Benih TIB itu 1 orang, kemudian MAB 1 orang, LNK lingkungan 1 orang. Itu ada 6 orang itu yang berangkat. Di situ kita emang statusnya magang. Kemudian banyak sih ilmu-ilmu. Sebenarnya konsepnya konsep kayak kepertanian sih. Misalnya saat menanam sesuatu produk, itu di sana itu petaninya itu dicek loh Pak, pakai HPLC. Kita kan HPLC lihat doang gini, megang aja kita nggak berani saking mahalnya. Dan itu pun kita punya HPLC tuh ketika udah sekian tahun mungkin ya. Di awal-awal mah kita nebeng, lab terpadu nih di bawah. Di sini kan kita nebeng di lab terpadu dulu untuk HPLC atau alat-alat yang canggih itu. Kalau di sana itu petaninya itu pakai gitu. Jadi dari asupan nutrisi awal si tanah teh kadarnya berapa dicek. Kemudian terlihat misalnya dia ingin wortelnya itu bikin bulat gitu. Apa sih komponen-komponen yang harus ditambahkan gitu. Nanti kok ini sayur-sayuran ini daunnya terlalu besar. Kita kan nggak butuh daun, yang butuh kan bawahnya, buahnya gitu untuk wortel. Diambil, disampling, dicek. Wah kadar ininya sekian, kadar ini terlalu banyak. Berarti nanti proses pemupukan di awal teh diatur. Untuk Ankim tuh gitu saya lihat teh. Yang di ini. Kalau teman-teman MAB itu kan kita diajak ke pasar gitu. Seperti apa sih? Waktu pasar itu berapa lama ya? Waktu itu 1 tahun sih. Makanya konsekuensinya ya kita wisuda sama 43 gitu. Kita nggak wisuda bareng angkatan kita gitu. Kita ya waktu itu kami bertiga itu wisuda sama angkatan 43. Lulusnya bareng. Jadi diplomanya 4 tahun. Plus magang yang lebih lama. Plus magang yang lebih lama. Tapi emang banyak manfaatnya sih insya Allah di sana. Oke, Bu Ika, ada lagi gitu kan. Setiap orang termasuk saya pada saat lulus itu mencari kerja itu kadang-kadang ya mungkin pertama bingung mau kemana, ngapain, atau sama siapa gitu. Kadang-kadang abis dari perusahaan ini nggak cocok, lanjut gitu. Nah kita ingin tahu perjalanan pencarian sampai akhirnya terakhir ada di sini agak lama ya. Di perusahaan apa sekarang? PT Bio Farma. PT Bio lagi Farma. naik daun ya tentang vaksin gitu. Iya. Ya kebetulan saya tuh di PT Bio Farma sekarang nih. Nah sebelum sekarang sudah bisa tersenyum lebar dengan PT Bio Farmanya, dulu tuh sempat kerja apa saja sih sebetulnya gitu. Dan kenapa pada akhirnya memutuskan BUMN ya? Iya. Bio Farma kan BUMN gitu. BUMN. Susah juga nih pertanyaan Pak Ate. Nanti saya jawab jujur nanti gimana gitu ya. Jadi perjalanan karir ya, habis dari Jepang kan wisuda tuh. Habis wisuda itu saya lanjut ekstensi. Kan ini antara kerja atau alih jenis dulu namanya ya zaman saya tuh, atau alih jenis nih. Alih jenjang. Akhirnya kan emang dari awal tuh pengen S1 lah gitu ya sarjana, akhirnya yaudah alih jenis. Nah di samping alih jenis saya nggak nyari kerja, tapi saya berpikiran wah ini saya banyak bersyukur lah dengan diploma itu saya ada manfaatnya ke saya, misalnya ke Jepang atau kemana. Akhirnya saya menetap tuh di sini, bantu
Jadi berapa asisten mata ya, kuliah Kak, tuh ya. jadi asisten. Pokoknya asisten itu mulai di Ankim, di Perikanan dulu masih ada kimia dasarnya ya, kemudian di SCMP di mana tuh nimbrung we gitu. Jadi Ikut asisten, meramaikan. ikut meramaikan perasistenan. Hampir setiap hari berarti Kak ya. Hampir setiap hari itu saya lihat ini saya saatnya memberikan sesuatu nih gitu. Saya udah mendapatkan sesuatu lewat wasilah perantaraan sini. Jadi saya sekarang saatnya saya memberi. Makanya dari dulu teh saya tetap stabil sambil saya bikinkan organisasi ke mahasiswa, sambil setiap mahasiswa baru kan saya selalu kasih masukan. Ini loh kehidupan di Ankim, motivasinya apa selalu saya berikan. Peluang kerjanya kemana selalu saya berikan. Misalnya kalau kamu mau ambil jurusan ini, kamu hanya bisa kerja di sini. Kalau kamu ngambil jurusan ini, kamu hanya bisa kerja di sini. Tapi kalau kamu ambil Ankim, kamu di jurusan itu, kamu bisa kerja. Di jurusan ini, kamu bisa kerja. Saya selalu motivasi ke teman-teman tuh. Sambil asdo, sambil motivasi ke adik-adik itu yang baru masuk. Gitu. Nah, lama-kelamaan 45, 46, 47, 48 kalau nggak salah. Iya, 48 masih. 48 rada, aduh saya kayaknya, kalau emang proyeksi saya jadi dosen di sini, saya tuh sebelum saya jadi dosen di sini tuh saya harus hafal dunia kerja. Karena ini sekolah vokasi berarti menurut Praktisi saya itu jadi saya harus hafal dunia kerja baru saya bisa berbicara ke mahasiswa, oh kamu bisa kerja di sini, ini loh kerjaan kamu. Saya harus tahu dulu industri ini seperti apa. Akhirnya saya off dulu satu semester kalau nggak salah. Izinlah saya nggak ikut asdos lagi sekarang teh untuk jadi asisten, saya izin. Saya kerja bikin pabrik daerah Ciluar sinilah, pabrik bikin ya Kanadin, farmasi, JF Sulpur apa. Saya di situ. Oh seperti ini loh kerjaannya. Kemudian quality controlnya sih di quality control. Habis itu ya kayaknya emang bukan jiwa lah, cukup lah sekian bulan. Saya izin resign. Saya izin resign nih. Oh udah akhirnya resign, balik lagi ke sini. Kebetulan dulu tuh SMP kan lagi nyari tuh ini nggak ada asisten ini, yaudah masukin saya aja gitu. Saya free lah kemana aja gitu. Saya hampir berapa mata kuliah tuh, hampir tiap hari dulu saya jadi di sini deh. Nah kesini kan menikah tuh Pak Tep, jadi akhirnya laku juga ya. Emang dari dulu laku. Akhirnya menikah, kemudian mulailah di situ berpikir. Apakah mulai terpikir ya. Stay di sini atau cari yang lain gitu. Akhirnya saya diam di sini asdos, saya sebenarnya terbengkalai itu ekstensi saya. Saya untuk penelitian tuh saya kerjakan sama sekali tuh. Maaf Bu Gusti apa Kak Budi, maaf. Jadi banyaknya sibuk sama mahasiswa sih. Jadi itu kadang-kadang nggak saya selesaikan gitu, kadang apa. Akhirnya ketika menikah tuh emang ada dorongan untuk menyelesaikan itu. Akhirnya surat keterangan lulus saya dapatkan. Hari itu juga saya dapat panggilan bahwa saya lulus untuk kerja di PT Bio Farma. Alhamdulillah tuh dan saat itu juga ketemu sama Pak Bagus, ditawarkan, udah lanjut S2 di mana Pak? Saya nggak kok nggak ada, ayo lanjut S2. Tapi saya jelaskan ke Pak Bagus, saya alhamdulillah keterima di BUMN Pak, gini. Nah akhirnya Pak Bagus, yaudah baguslah ambil, semoga itu yang terbaik. Saya banyak terima kasih juga sama Pak Bagus tuh, banyak yang mempengaruhi salah satu di dalam cerita kehidupan saya itu ada Pak Bagus, ada Pak Atep, ada teman-teman dosen yang lain di sini gitu. Nah dari sanalah udah akhirnya mulailah saya bismillah menetaplah di Bandung sampai sekarang. Jadi orang Bandung ya. Setahun pertama pengen resign tadinya teh, saat setahun pertama teh. Loh, kenapa ini? Saya bingung apa yang saya mesti cari gitu kan. Ini udah selesai pengen resign, akhirnya dari sanalah saya memutuskan ada banyak yang bisa kita improve di situ. Akhirnya muncullah beberapa inovasi gitu. Akhirnya betahlah sampai sekarang. Kak Nazmi, di Bio Farma itu Kak Nazmi kerjanya di bidang apa nih supaya sobat vokasi itu tahu sebenarnya apa sih yang dikerjakan sehingga Kak Nazmi itu jadi nggak bosen, ada tantangan gitu ya. Benar. Ya selamat nih buat Ankim, ini membuktikan bahwa ketika kamu di Ankim kamu bisa masuk ke jurusan yang tadinya emang itu peruntukan untuk jurusan lain gitu. Saya awal masuk ke Bio Farma tuh saya masuk ke divisi hewan laboratorium. Di hewan lab itu sebenarnya itu ranahnya orang VPT ya, apa namanya itu, veteriner. Medis veteriner tuh di sana tuh. Tapi saya masuk di situ. Ya kerjaan saya tuh di labnya sih untuk plasma peresis, pemisahan plasma. Kita kan di Bio Farma itu
ada produknya, nggak apa-apa nih nyebut produk nih ya. Ada serum kan, serum anti bisa ular disebutnya, ada serum anti tetanus, ada anti difteri. Yang kebetulan di Divisi Hewan Lab tuh saya ditempatkan di bagian itu untuk membuat si penawar bisa ular gitu. Jadi di situ akhirnya berapa tahun saya minta izin untuk pindah, sampai sekarang tuh saya di Litbangnya penelitian ya, di Litbang penelitian dan pengembangan. R&D khususnya ya? Di R&D-nya di bidang pengembangan vaksin. Yang kita bikin sekarang vaksin itu kan pakai teknologi rekombinan, nggak ada lagi yang isu macam-macam yang jadi sekarang tuh. Sebenarnya banyak yang di luar tuh isu-isu yang beredar tuh itu harus di-clearkan sebenarnya. Wah ini dari ini enggak, saya kan ngalamin. Makanya kalau teman-teman, apalagi teman-teman kuliah gini enggak, saya kan di situ, ini saya jelaskan gitu, jadi lebih paham. Kadang memang pengetahuan itu yang membuat kita salah menentukan sesuatu, itu tuh dari pengetahuan gitu. Ketika kita tahu tentang suatu, persepsi kita pasti berbeda gitu. Jadi harus nyari tahu lanjutnya. Ya sampai sekarang akhirnya masih di Bio Farma, masih di Bio Farma. Kak Nazmi tadi kan Kak Nazmi cerita ya bahwa Ankim itu bisa ke bidang mana saja gitu. Mungkin sobat vokasinya terutama yang teman-teman yang dari prodi Ankim gitu ya. Aduh sebenarnya kemana saja sih Kak? Kok saya bingung sebenarnya nanti mau kemana gitu ya. Bisa diceritakan nggak Kak? Atau mungkin di angkatan 42 sendiri ada nggak? Kalau saya sih kadang suka nyebut ke mahasiswa, oh kakak kelas kamu juga ada yang murtad gitu. Artinya memang kuliahnya di Ankim, tetapi kerjanya bukan di bagian Ankim gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga bahwa ya kita kuliah di Ankim, tetapi bisa kerja di Ankim, bisa juga bekerja tidak di Ankim, kan tergantung rezekinya juga gitu. Mungkin bisa disebutkan teman-temannya juga ya. Iya. Ada nggak ya seperti itu? Di teman-teman angkatan pertama ya, yang di BUMN lumayan, ada di Pertamina, kemudian di saya yang farmasi BUMN baik energi maupun farmasi itu bisa masuk Ankim tuh. Kemudian ada yang kata Pak Atep tadi tuh, misalnya di luar dari kuliahnya seperti apa, emang ada yang pernah kejebur di bank. Kan fleksibel banget tuh IPB kan, IPB Institut fleksibel banget katanya. Iya. Ankim pun bisa di bank. Mungkin itu efek yang laporan tadi ya, yang bergadang 12 jam, jadi ketelitian tuh tinggi. Mungkin pihak bank tuh melihatnya ini, tapi tenang. Selain di luar ini Ankim sendiri tuh banyak lapangan kerja buat lulusan analisis kimia. Yang angkatan saya tuh ada di BUMN, ada di pegawai negeri itu di Dinas Lingkungan Hidup tuh. Ada yang terbaru kemarin tuh, dia kebagian di Bandung tuh jadi PNS tuh, angkatan 48. Kak Nazmi, saya keterima PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Oh yaudah, saya suka kumpulkan tuh anak-anak yang Ankim yang di Bandung tuh. Kemudian ada di Dinas Pertanian banyak. Intinya apapun yang memerlukan laboratorium, Ankim pasti bisa kerja di situ. Misalnya perusahaan industri jasa makanan, kalau dia punya lab quality control, Ankim bisa masuk ke situ. Misalnya perusahaan pakan gitu, pakan ternak, dia butuh pengujian, Ankim bisa masuk ke situ. Apapun pokoknya semua perusahaan yang memerlukan jasa uji analisa, pasti Ankim bisa masuk ke situ. Mau analisanya di quality controlnya, mau di EHS untuk urusan limbahnya, Pak, insya Allah Ankim bisa masuk ke situ. Jadi semangat aja buat adik-adik nih, panggilnya adik-adik lah gitu kan. Ini Kak Nazmi kata ini Bu Ika-nya. Jadi buat teman-teman tuh jangan ini. Tapi itu seperti pembicaraan tadi di awal, Ankim tuh hanya untuk yang berani capek, berani ini, bergadang semua. Tapi nanti peluang kerjanya tuh alhamdulillah sangat luas gitu. Ya mungkin itu aja. Yang PNS banyak. Ada yang jadi kepala rumah sakit loh. Jadi analisis kimia masuk PNS di Dinas Kesehatan, dia lanjut lagi ekstensi SKM jadi kepala rumah puskesmas. Siapa namanya ya? Apa bisa disebut tuh daerah Nias lah, Pak Atep tahu. Oh, iya. Kemudian ada di Serang tuh, Pak Uji, gimana tuh? Ya, udah di puskesmas tuh. Okay. Ya yang rajin aja lah, Biasa teman PKL juga. Jadi yang saya ingat juga angkatan 42 itu ada yang jadi pengusaha kayu, jadi dia jual beli kayu gitu. Ada ya orang Sumedang. Berarti tuh luar banget Sumedang. Tuh dari mata kuliahnya. Ya, jadi memang loncat. Artinya bahwa kuliah itu bukan hanya kita harus jadi seperti apa yang kita pelajari, tetapi bagaimana mendewasakan diri dan menyiapkan kita
setelah itu apapun itu ya seperti slogan kita, Ankim hanya untuk yang berani gitu ya, seperti itu. Kenapa kesini ya? Karena di dada inilah keberanian itu berada. Makanya TNI itu ada marsnya kan, di mana ini? Di dada. Di mana ini? Di dada. Seperti itu. Banyak sih, alhamdulillah itu ya, yang di luar itu benar. Benar kata Pak Atet tadi, kita kuliah itu untuk pendewasaan sih. Pendewasaan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap. Itu sebenarnya kuliah itu intinya di situ. Makanya berapapun saya selalu bilang tuh, ada kan yang suka mengeluh, Kak, nilai saya IPK saya hampir 2, hampir ambang batas lah. Nilai di situ tuh gimana Kak? Ya kalau kamu ini bismillah aja, pasti kamu untuk kerja mah gampang. Yang penting bagaimana kitanya sih. Kuliah tuh ya bagaimana cara kita berpikir, menganalisa itu semua. Makanya tuh yang ada tuh yang hampir gitu tapi jadi kerja di perusahaan mana, bagi dia keahliannya jadi bisa bikin sesuatu. Itu jadi ada yang sukses itu tidak hanya yang IPK-nya 3 mendekati 4, tapi yang hampir 2. Hampir 2 pun ada. Dan rata, makanya saya selalu bilang kan ke adik-adik tuh, jangan takut, insya Allah kamu bisa kerja. Saya ngomong gitu bukan asal-asal hanya menyemangati mereka, tapi saya itu melihat apa ya yang sudah terjadi itu seperti itu. Oh si ini dia segini nilainya, dulu menangis ke saya, sekarang kerja di sini. Si ini gini sekarang kerja di sini. Alhamdulillah. Sudah ada hasilnya. Udah ada hasilnya. Ya itu juga yang kadang-kadang saya bilang kepada mahasiswa bahwa membantu atau membimbing mahasiswa yang 3 koma apalagi komlot itu biasa gitu, nggak ada tantangannya. Karena bibitnya udah jelas begitu. Tapi yang seru itu bagi yang mendekati IPK 2 dan bagi mereka masih tetap mau bertahan gitu. Ayo kata saya, asal kamu nggak harus jadi 4, tetap 2 koma juga nggak apa-apa, asal bertahan dan lulus gitu. Kenapa? Karena setelah lulus nggak apa-apa IPK di Ankim 2, asal dalam kehidupan IPK kamu 4 gitu kan gitu. Benar. Seperti itu. Benar. Gitu. Nah, itu untuk menyemangati. Kadang-kadang kalau tidak disemangati udah 2 koma ada di Ankim kayak orang paling menderita sedunia gitu. Nah, tapi menyemangati yang 2 koma ya Pak. Yang 2 jangan koma. Sampai yang 3 koma disemangati seperti itu. Jadi dia turun jadinya. Jadi yang benar. Beda lagi sesinya gitu. Kalau yang 2 koma kan memang harus dibuat konseling ini peruntukannya berapi-api seperti itu gitu. Artinya begini, kalau saya selalu bilang bahwa di Ankim itu jangankan yang 3 koma atau komlot gitu, yang 2 koma aja berhasilnya segitu gitu, apalagi yang 3 koma apalagi komlot gitu. Seperti itu. Kita ini, kamu di depan saya itu kamu bisa apa gitu, kasarnya begitu ya, bukan saya sombong gitu. Tetapi ketika kamu lulus, apalagi kamu keluar kota, keluar pulau gitu, ternyata kamu tuh lebih dari saya gitu. Kan banyak, ada yang sudah jadi dosen, ada yang sudah PNS bahkan lanjut S2 juga gitu kan, seperti itu. Maju gitu kan, mereka tuh maju kan berapa gitu. Tuh yang udah jadi dosen iya, di angka 43 ya? Ya, seperti itu. 4. Artinya memang saya tidak melihat kamu yang sekarang gitu, tetapi kamu di masa depan itu seperti apa gitu. Pandangnya tuh kamu yang nanti 10 tahun kemudian. Karena kalau saya hanya melihat kamu yang sekarang, ya pasti nggak semangat gitu. Tapi saya melihat bahwa kayak gini ya, tapi ingat lagi bahwa akan ada berubah gitu. Doakan gitu ya. Minimal kalau belum tersentuh dengan ucapan ataupun penyemangat dari saya ataupun Bu Ika, ya minimal tanpa mereka atau tanpa sadar mungkin Nazmi juga telah kita doakan seperti itu gitu ya. Karena bagaimanapun tugas kami selain mengajar adalah mendoakan supaya sukses gitu, seperti itu. Karena di pundak Ankim atau Semut Merah itu ada tanggung jawab yang lain gitu, nggak hanya mikirin kuliah aja, seperti itu. Nah jadi ada ini nih pesan. Kalau kesan mungkin udah ada tadi, banyak ya kesannya. Pesan bagi Semut Merah yang masih berjuang, apalagi bagi tingkat 1 yang sampai sekarang belum tahu kampusnya, belum tahu labnya, baru tahu layarnya aja gitu. Pesannya seperti apa itu ya? Tahu labnya lewat video aja Pak. Saya lihat ya, itu praktikum tuh. Emang benar-benar merubah kehidupan gitu. Kita harus benar-benar siap dengan apapun yang terjadi gitu. Jadi buat adik-adik semua gitu yang lagi menjalani masih kuliah lah, itu yang apalagi yang kuliahnya offline gitu, yang teman-teman yang online
yang kendala corona ya. Tetap semangat aja, jalani aja gitu. Nikmati semua setiap episode yang kalian jalani itu nikmati. Nanti ketika kalian menjalani itu dengan enjoy, insya Allah kalian nggak akan terlalu terbebani gitu. Dan ketika ada beban misalnya yang berat, jangan segan-segan, ya cari aja tempat konsultasi orang tua, kayak siapa, dosen mungkin bisa, dosen pembimbing siapa untuk, Pak saya ada masalah gini-gini gimana gitu, jujur aja gitu. Itu untuk teman-teman yang online gitu ya. Jangan sampai kuliah online terpaksa gitu. Dan jangan juga dengan keadaan ini kita ngambil enaknya aja, maksudnya yaudah kan nggak kelihatan Zoom, yaudah saya videonya aja, saya mahal aja. Saya kan kuliah jam sini, saya belum siap-siap, jangan juga gitu. Tetap aja walaupun online ya jalani dengan serius. Insya Allah kalau kita jalani sesuatu dengan serius tuh hasil tuh nggak akan berbohong. Allah itu pokoknya sudah menetapkan suatu, ketika kita energi yang kita keluarkan segini, pasti Allah memberikan energi yang lebih dari itu gitu. Nanti ketika kita menjalani ini, wah susahnya segini nih, nanti insya Allah bahagianya juga lebih dari itu gitu. Akan indah pada waktunya gitu. Dan nanti kan ini step-step kehidupan itu kalian bisa ceritakan. Saya posisi sini saya bisa menceritakan tuh bagaimana dulu awal ke sini gitu. Saya jalani sampai di posisi sekarang saya itu pun saya melewati itu semua dengan enjoy. Kita jalani aja gitu. Jadi semangat aja, tetap semangat. Jangan jalani semuanya dengan serius aja gitu. Serius ya. Dan tetap bahagia. Tetap bahagia kan? Karena bahagia tuh dapat meningkatkan imun kan. Imun. Okay. Betul sekali ya. Bahagia dan pastinya sekarang udah berkeluarga, udah punya anak. Alhamdulillah. Dan saya kira bahwa pada akhirnya kita kan kadang tidak dapat memilih berasal dari mana, tapi kita dapat memilih kan mau kemana kan, seperti itu. Jadi pesan saya nih termasuk buat Nazmi, buat diri saya sendiri, saling mengingatkan gitu. Jadi sebetulnya ya karena kita dapat memilih mau kemana, kitalah yang menentukan mau bahagia, mau level berapa bahagianya gitu. Karena kalau kita memikirkan apa yang sudah terjadi dan tidak kita dapatkan, malah merenung, malah membuat kita tidak semangat, ya itulah yang akan kita dapatkan karena kita mengalihkan fokus kita ke situ. Karena Allah itu bagaimana persangkaan kita kan. Jadi saya mengajak kepada kita semua, baik alumni Ankim ataupun mahasiswa Ankim yang sedang berjuang dengan kuliah online-nya, bahwa berbaik sangka saja. Kalau kamu nggak bisa berbaik sangka terhadap dirimu sendiri, ya paling mudah berbaik sangka saja terhadap Allah gitu, supaya kamu diberikan kemudahan dalam menjalani ini semua gitu. Ini nasihat terutama buat diri saya sendiri yang masih sekolah juga. Semangat. Ya, kalau Bu Ika gimana pesannya Bu Ika? Silakan Bu Ika. Oke, baik ya. Tadi kita sudah mendengarkan sharing pengalaman dari Kak Nazmi gitu ya, untuk ya terutama teman-teman ini ya sobat vokasi ya prodi analis kimia yang tingkat 1 nih ya. Beberapa hal ya terkadang kita memang belum pernah ketemu, tetapi setidaknya semangat untuk bersyukur gitu ya, bersyukur dengan apa yang sudah kita jalani sampai saat ini. Seperti itu ya Kak Nazmi ya. Betul. Kalau kita bersyukur pasti akan ditambah terus ya. Ditambah terus begitu ya. Pak Atet itu yang lebih paham. Oh gitu ya. Karena sih itu kayaknya udah kan sudah berguru ke Pak Atet, jadi sudah berpengalaman ya. Jadi saya ingat satu hal, setiap kali ada lulusan Ankim yang jadi asisten saya, itu paling lama itu antara setahun 2 tahun. Mungkin memang Nazmi yang paling lama gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa kamu harus pergi dari kampus, kecuali kamu mau mengabdikan diri gitu. Kalau kamu mau yang lebih, keluar dari sini. Saya tidak rela atau tidak, kasarnya selalu kadang ada masa-masa wah saya ceplas-ceplos ngomongnya gitu. Terutama yang laki-laki ya Pak ya? Terutama yang laki-laki gitu. Apalagi kamu di sini senang gitu mengabdikan diri, tapi di rumah sana kan ada yang harus dikasih nafkah gitu kan. Nah mungkin dulu juga masih ingat ya percakapan seperti itu gitu. Ini perlu proses gitu dan memerlukan orang-orang yang sabar. Saya paham bukan berarti Nazmi nggak sabar gitu, tetapi saya melihatnya bahwa Nazmi punya potensi yang bisa dikembangkan
atau dibutuhkan di tempat lain, bukan di kampus gitu. Karena kadang-kadang kita atau saya lah bertemu kepada orang bahwa ketika sudah memilih pilihannya A tapi juga mengeluhkan tentang A gitu kan. Kan artinya jadi tidak komitmen juga, jadi susah kan ngomongnya kalau udah seperti itu. Tapi kalau sudah kamu memilih yang A dan kamu komitmen di situ, mau tertawa mau menangis ya di situ ya, jadi kita kan menjalaninya enak gitu. Artinya sama, ketika kamu sudah memilih di Ankim, yakin bahwa di Ankim itu bisa bahagia gitu. Di luar Ankim juga bisa bahagia, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang punya pilihan kan gitu, dan konsisten atas pilihannya gitu. Dan hanya orang yang beranilah yang memilih Ankim, itu versi kami tentunya ya. Begitu. Ini karena sih masih ada kontribusi nggak ke kampus atau ke ini, atau masih kan saya lihat tuh kan Nazmi itu nggak ini ya, nggak bisa diem gitu ya. Nggak bisa diem. Saya terakhir itu sama teman-teman tuh bikin himpunan alumni sekolah vokasi itu. Saya sering kesini. Pelopor juga saya untuk organisasi. Jadi organisasi yang saya ikut nimbrung di situ dari awal tuh ya banyak sih, tadi yang klub-klub itu, kemudian ya BEM semua, kita pelopor pembaharu, nama kabinet pelopor pembaharu, ketuanya itu komunikasi Pak Rizal Sukma namanya teman. Sama juga ada dosen di sini kemarin saya masuk kabinet juga, Abung Supama ya, Pak Abung. Jadi sama Pak Abung tuh pelopor pembaharu. Kemudian terakhir itu ya kontribusi itu untuk organisasi itu yang sekolah himpunan alumni sekolah vokasi, udah di bawah himpunan alumni IPB, udah resmi semua. Yang ketuanya sekarang alumni MAB Pak Rizal. Saya kan posisi jauh jadi belum ini, udah agak susah gitu untuk tiba-tiba ke Bogor ada acara. Makanya terakhir itu untuk Ankim itu aja untuk penyambutan untuk yang mahasiswa barunya itu 50-an kalau nggak salah. Yang adiknya Holies itu ya 50. Iya. Itu terakhir tuh petrochemical gitu namanya tuh dibuat tuh. Terakhir itu hanya 50, kesininya ya emang harus milih gitu. Wah ini benar kata Pak Atep tuh, ada emang yang harus kita prioritaskan gitu. Kita nimbang aja. Mungkin ya pengabdian untuk asisten tuh saya lumayan lama ya, 45 sampai 49 baru selesai tuh di sini. Ya kakak terlama tuh saya. Tapi masih ada yang lama ya. Teman ada Asih, ada ini kan. Pasti udah enggak. Kak Damen yang ada Kak Dame gitu yang nemenin sekarang. Kak Arin tuh yang udah lumayan lama tuh. Ya banyak suka dukanya kan jadi asdos juga tuh. Jalani aja. Ada lagi pertanyaan Bu Ika? Pertanyaan terakhir kan? Pertanyaan terakhir, oke, silakan Bu Ika. Dijawab cepat ya. Apa yang diingat dari vokasi? Vokasi saya ingatnya itu yang tadi. Emang kita capek, tapi nanti akan menghasilkan suatu hal yang yang diingat capek, tapi nanti akan menghasilkan suatu hal yang indah, suatu yang indah gitu, yang bisa kita ceritakan ke keluarga. Anak-anak saya juga suka tanya gimana dulu kuliahnya, gini-gini, ayah kuliah sini, ayah jalan kaki berenang siang Gunung Gede, itu nggak boleh telat tuh, nanti telat dosennya nutup dari dalam tuh pintunya gitu, bukan dibukain tapi ditutup dari dalam, itu kan banyak. Jadi kisah-kisah itu yang bisa kita ceritakan nanti. Pokoknya capek tapi membahagiakan. Menganut ini ya, menganut apa namanya? Capek tapi membahagiakan. Kalau mau makan enak harus lapar. Kalau mau minum yang segar harus dahaga gitu, menganut sistem seperti itu, jadi sesuai gitu. Tapi saya juga punya, ini bahasanya filsuf semua Pak. Bukan satu pertanyaan terakhir, kalau saya punya beberapa pertanyaan nih. Ya itu mah apa namanya, bukan keahlian ya, kesukaan aja gitu. Terus saya punya beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat dan satu kata. Jadi kalau saya mengungkapkan satu kata, Nazmi juga harus jawab dengan satu kata. Siap? Boleh sih. Coba dulu ya. Tapi nanti bisa di-cut kan nanti kalau ini ya. Coba dulu ya. Coba dulu. Misalkan diploma sukses. Harus lebih cepat. Oke. Siap? Siap. Lombok indah. Nazmi baik. Soleha. Diploma sukses. vokasi hebat. Bio Farma mantap.
48 hebat pokoknya semuanya itu hebat. Banyak saya rintis di 48 ya. Iya, salam buat teman-teman 48, saya kumpulkan kalian semua, sukses selalu buat semuanya. Karena paling dekat dengan angkatan 48. Saya kumpulkan dulu orang-orang 48 tuh, anak sopir ini, anak ini yang keluarganya kira-kira enggak itu kira-kira. Seru ya, sekarang mereka seru. Juga udah pada maju. Sekarang mereka udah punya penghasilan, udah nikah. Jadi sebenarnya kita sukses itu ketika kita bisa melahirkan sekian sukses. Makanya paling sukses ini dosen-dosen sini tuh menurut saya tuh. Ya kan kami sukses itu ada hasil dari dosen-dosen di sini. Jadi ketika kita sukses itu ketika kita menghasilkan kesuksesan baru setelah kita. Gitu. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan kebagian rezekinya ya. Amin. Ada insya Allah. Mungkin kalau dari saya sih cukup. Terima kasih atas kedatangannya jauh-jauh dari Bandung. Kalau kita mah jauh-jauh masih dari Kota Bogor juga. Ditunggu kunjungan ke Bandung. Jadi kalau ada lagi jalan-jalan ke Bandung ya mangga mampir. Gitu. Di mana Bandungnya? Cimahi. Di Cimahi. Perbatasan Cimahi. Cimohai ya. Bandung Barat gitu. Bandung Barat. Oke. Terima kasih atas kontribusinya terhadap Ankim juga terhadap vokasi. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat, dapat memberikan pencerahan bahwa Ankim ya tiap orang boleh punya persepsi, tetapi berbeda ketika kita sudah mendapatkan informasi yang yang lebih valid dari orang yang sudah menjalani gitu, seperti itu ya. Oke, mungkin dari Bu Ika silakan. Baik ya, sobat vokasi, untuk kesempatan podcast kali ini kami kira cukup. Kami dari Prodi Analisis Kimia ya, kami kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ankim hanya untuk yang berani.